Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis kemenangan Belanda atas Amerika Serikat. Lolos sebagai juara grup A, Belanda bertanding melawan Amerika Serikat yang finish di posisi kedua grup B pada babak 16 besar Piala Dunia 2022. Belanda dalam misinya untuk memenangkan trofi pertamanya di turnamen internasional terbesar ini. Dengan kemenangan 3-1 melawan Christian Pulisic dan kawan-kawan, tim asuhan Louis van Gaal tersebut berhasil melaju ke babak perempat final. Nah, pada video ini kita akan membahas sama-sama bagaimana jalannya pertandingan dari segi taktikal dan apa yang membuat Virgil van Dijk dan kawan-kawan berhasil mengalahkan anak asuh Greg Berhalter tersebut. Let's go, kita bahas sama-sama. Belanda bermain dengan formasi pakemnya di Piala Dunia 2022, yaitu 3-4-1-2. Dengan Memphis Depay dan Cody Gakpo di lini depan, ditopang oleh Davy Klaassen yang diplot jadi nomor 10. Jurrien Timber dan Nathan Ake menemani Virgil van Dijk sebagai tembok pertahanan. Sedangkan Martin de Roon dipercaya menjadi partner Frenkie de Jong guna menjaga stabilitas di lini tengah. Sedangkan Amerika Serikat bermain dengan formasi awal 4-3-3 dengan Jesus Ferreira sebagai nomor 9 menggantikan Josh Sargent yang mengalami cedera pada pertandingan melawan Iran. Pulisic dan Weah bermain di sayap, sedangkan trio Adams, Musah, McKennie kembali mengisi lini tengah dengan Aronson dan Reina dicadangkan. Di pertandingan ini, jika dilihat dari statistik possession, Belanda nggak banyak menguasai bola dengan hanya 33,3% dibandingkan 54,4%-nya Amerika Serikat. Meskipun begitu, tim dari negeri Paman Sam tersebut nggak banyak berhasil menciptakan kesempatan karena strategi bertahan Belanda yang efektif. Depay dan Gakpo akan memposisikan diri mereka antara bek tengah dan fullback Amerika Serikat dengan tujuan menutup akses umpan ke Dest dan Robinson. Taktik tersebut dilakukan dengan maksud memancing umpan-umpan ke sisi tengah lapangan, di mana Belanda menjaga setiap pemain Amerika dengan man marking yang ketat. Kedua bek tengah Amerika Serikat, Zimmerman dan Tim Ream, nggak dapat memanfaatkan ruang yang dibuka di sisi tengah oleh Gakpo dan Depay yang melebar. Mereka lebih menjaga struktur bertahan, berjaga-jaga jika kehilangan bola di tengah apabila mereka mencoba untuk dribble ke area tersebut, seperti yang sering dieksploitasi oleh Belanda di pertandingan-pertandingan pra Piala Dunia. Sekalipun salah satu gelandang drop untuk bantu build up, anak asuh Van Gaal dengan senang hati akan membiarkan hal tersebut dan fokus bertahan di area sendiri. Salah satu taktik yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk mematahkan strategi bertahan Belanda tersebut adalah dengan menggunakan pergerakan ke dalam dari kedua fullback, yaitu Dest dan Robinson. Namun, dengan antisipasi yang sangat baik dari wingback Belanda yang step up untuk memotong umpan-umpan ke kedua pemain tadi, banyak serangan-serangan yang bisa dinetralisir dari pendekatan ini. Selain itu, Ferreira yang dipercaya menjadi striker pada pertandingan ini juga diinstruksikan untuk lebih banyak drop dan menarik Virgil van Dijk dari belakang. Meskipun begitu, kurangnya pergerakan run in behind atau lari ke belakang lini yang dilakukan oleh gelandang atau winger Amerika membuat taktik ini nggak efektif. Sedangkan Belanda membangun serangan dengan build up yang konstruktif. Seringkali kita melihat melakukan build up dengan 4 pemain di lini pertama melawan 3 pressure Amerika dengan beberapa variasi seperti Frenkie de Jong yang drop dan Ake melebar atau Blind yang lebih turun. Dumfries di posisi wingback kanan akan selalu maju ke lini terdepan, menarik garis pertahanan lawan dengan Timber bermain layaknya sebagai bek kanan atau fullback ketika Belanda memegang bola. Depay dengan kemampuan all-around play yang baik seringkali drop di half space kiri, memanfaatkan ruang antar lini. Build up konstruktif inilah yang menjadi kunci dari proses gol pertama Belanda. Frenkie de Jong yang turun membuat situasi 4 versus 3. Setelah bola di switch dari kanan ke kiri, Belanda menarik Dest yang maju untuk press Blind. Depay yang turun membantu koneksi antar pemain dengan de Roon yang dimanfaatkan menjadi third man atau orang ketiga. Dumfries yang pinning garis pertahanan Amerika membuka ruang antar lini untuk Klaassen dan Gakpo, di mana bola akan dikirimkan ke sisi kanan.
Amerika yang sedang berada di situasi transisi negatif nggak menjaga Depay yang berada di ujung box penalti lawan. Dan pemain Barcelona tersebut bebas untuk menembak dari cutback Dumfries. Dengan finishing yang baik, skor berubah menjadi 1-0. Pada pertandingan ini, Amerika yang bertahan dengan shape 4-3-3 bertujuan mengarahkan bola ke sisi kanan, di mana mereka akan melakukan pressing agresif di sana. 3 pemain depan Amerika akan pressing secara man oriented dan sengaja lebih membuka ruang ke kanan, tapi tetap menutup akses umpan ke double pivot dengan cover shadow. Hal tersebut didasarkan dengan kemampuan teknikal Dumfries yang tergolong kurang baik, dan di sisi kiri pertahanan tersebutlah di mana Amerika seringkali melakukan press. Terbukti juga dari gol pertama memang sisi kiri Belanda lebih kuat, terutama ketika build up, dan hal tersebut yang sebenarnya ingin dihindari oleh Greg Berhalter. Strategi tersebut sebenarnya cukup efektif, tetapi situasi-situasi cutback atau crossing lah yang jadi titik kelemahan Amerika di pertandingan kemarin. Dest dan Robinson bisa dibilang nggak mempunyai awareness yang tinggi ketika bertahan, dan hal tersebut dapat dilihat dari gol kedua dan ketiga Belanda. Gol kedua dimulai dari throw-in di sisi kanan Belanda. Dumfries menerima bola dengan bebas setelah second ball jatuh terhadap Klaassen. Blind yang berada di blind side Sergiño Dest melakukan diagonal run ke dalam box, dan karena pemain AC Milan tersebut nggak melakukan shoulder check atau cek bau, ia nggak memiliki gambaran di mana pemain-pemain lawan berada. Inilah mengapa scanning begitu penting dilakukan ketika bertahan maupun menyerang, dan karena momen kecil tersebut, Amerika jadi tertinggal 2-0 menjelang halftime. Pada babak kedua, Reina masuk menggantikan Ferreira dengan maksud menggunakan pemain Borussia Dortmund tersebut sebagai false nine dan memanfaatkan kemampuan retensi bolanya yang superior dibandingkan striker FC Dallas tersebut. Namun Amerika nggak begitu banyak dapat menciptakan kesempatan dengan ketat dan efektifnya strategi man marking Belanda. Amerika dapat memperkecil keunggulan melalui Haji Wright yang berasal dari situasi counter press, dan bola dikirimkan ke Pulisic di sisi kanan. Dengan teknik back heel dari striker berumur 24 tahun tersebut, bola melambung dan masuk ke gawang Andreas Noppert. Meskipun begitu, pada penghujung laga Belanda kembali unggul melalui Dumfries yang tampil apik pada pertandingan ini dengan 1 gol dan 2 assist. Robinson yang nggak aware membiarkan Dumfries bebas begitu saja. Sekali lagi, kurangnya scanning menjadi penyebab Amerika kebobolan dan mereka terpaksa harus pulang dari Qatar di babak 16 besar. Pertandingan ini bisa dibilang sebagai tactical masterclass dari Louis van Gaal, bukan karena pendekatannya in possession, melainkan saat tanpa bola atau out of possession. Meskipun Amerika banyak menguasai bola, tetapi Tyler Adams dan kawan-kawan selalu bertemu jalan buntu ketika harus membongkar pertahanan tim yang berjuluk Oranje tersebut. Belanda berhasil lolos ke babak perempat final dan akan bertemu kandidat favorit juara Piala Dunia lainnya, yaitu Argentina, yang mempunyai motivasi tinggi untuk memenangkan trofi pertamanya sejak 1986. Apakah strategi bertahan Belanda ini akan bisa mematikan Messi dan kawan-kawan? Patut kita tunggu.